Kisah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang setia dan jaga rahasia. Abu Bakar As-Siddiq bernama lengkap Abdullah bin Utsman, Abu Kahafah, bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'd bin Tamim bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir al-Tamimi al-Quraisy dan lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Sebelum memeluk Islam, Abu Bakar dikenal dengan nama Abdul Ka'bah, kemudian diganti dengan Abdullah setelah masuk Islam. Kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha berlangsung selama 2 tahun 3 bulan, seperti yang dikutip dari buku kisah hidup Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah seorang khalifah pertama dan menjadi satu-satunya yang disebut sahabat Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Julukan sang sahabat termaktub dalam firman Allah Quran Surat At-Taubah ayat 40 artinya, "Jika kau tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya," yaitu, ketika orang-orang kafir, musyrikin Mekah, mengeluarkannya dari Mekah, sedang ia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Selain ucapan dan tingkah lakunya yang menggambarkan kejujuran, semasa hidup, Abu Bakar pun selalu mengakui dan membenarkan Rasul saat diangkat menjadi nabi. Oleh karena itu, ia menyandang gelar yang hingga saat ini selalu mengikuti namanya, As-Siddiq, yang berarti jujur dan membenarkan. Dikisahkan pada suatu hari di Mekah, Abu Bakar dipukuli dan dikeroyok oleh kaum musyrik hingga membuatnya berlumuran darah dan terkapar tak berdaya. Ia pun dipindahkan ke rumahnya oleh salah seorang Banu Tamim. Sore harinya, Abu Bakar sadar dari pingsannya. Namun, hal pertama yang ia tanyakan pada orang-orang sekitarnya adalah, apa yang sedang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang menjawab hingga seseorang menemui ibunya, Ummu Al-Khair. Bahkan ibunya tertegun melihat kondisi putranya. Namun, Abu Bakar kembali menanyakan pertanyaan yang sama pada ibunya, hingga bibi Rasulullah, Ummu Jamil, menemuinya dan mengabarkan bahwa Rasul dalam keadaan sehat walafiat. Abu Bakar pun kembali bertanya, "Di manakah beliau saat ini?" "Di rumah Ibn Abi Al-Arkam," jawab Ummu Jamil. Namun, Abu Bakar tetap bersikukuh untuk menemui Rasul dan menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan makan atau minum hingga aku bertemu Rasulullah dan mengetahui keadaannya." Suatu ketika, seperti yang dilansir dalam buku biografi Abu Bakar As-Siddiq oleh Dr. Muhammad Husain Haikal dan Abdul Qadir Mahdami, Rasulullah bersama para sahabat pergi ke Mekah. Rasul berseru kepada kaum Quraisy bahwa kehadirannya hanya untuk menunaikan haji bukan berperang. Penolakan dari kaum Quraisy inilah yang membuat adanya perjanjian Hudaibiyah, perjanjian persahabatan antara utusan Quraisy dan Rasulullah. Namun, isi perjanjian menuai protes dan amarah dari pihak kaum muslimin, bahkan Umar bin Khattab pun mengkritik isi perjanjian tersebut. Sementara Abu Bakar As-Siddiq bersikap lain, ia tetap mendukung dan yakin dengan sikap Rasulullah ini akan mendatangkan hikmah di kemudian hari. Hingga diturunkannya surat Al-Fath dan barulah kaum muslimin percaya mereka berada di pihak yang menang. Kisah berikutnya saat Rasulullah sedang sakit keras dan pergi ke masjid untuk menemui kaum muslimin. Rasul pun berkata yang ditujukan pada Abu Bakar, "Aku tidak mengetahui seseorang yang persahabatannya paling dekat denganku, kecuali dia. Seandainya aku diperkenankan untuk mengambil seorang hamba Allah sebagai sahabat sejati, Khalil, pasti aku akan menunjuk Abu Bakar." Persaudaraan dan persahabatan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyatukan kami di sisinya kelak, diceritakan dalam tulisan Ahmad Abdul Al-Altatawi dalam buku 150 Kisah Abu Bakar As-Siddiq. Kesetiaan Abu Bakar As-Siddiq pada Rasulullah ditunjukkan dengan keteguhannya dalam menjaga rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Putri Umar bin Khattab, Hafsah binti Umar, menjadi janda karena suaminya meninggal saat Perang Badar. Umar bin Khattab pun menemui Abu Bakar dan berkata, "Jika engkau mau, aku akan menikahkanmu dengan Hafsah," kata Umar. Namun, Abu Bakar hanya diam dan tidak menjawab hingga membuat Umar kesal. Hingga beberapa hari kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Hafsah dan Umar pun menikahkan beliau dengan Hafsah. Kemudian Abu Bakar menemui Umar dan bertanya, mungkin Umar merasa kesal dengan sikapnya waktu itu. "Sesungguhnya aku tidak bermaksud menolakmu,"
Karena aku tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebut-nyebut nama Hafsah, tetapi aku tidak mungkin membuka rahasia beliau kepadamu, ujar Abu Bakar pada Umar bin Khattab. Tidak heran bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi dan percaya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sahabat-sahabat semua, apa kamu bisa menjadi sosok Abu Bakar As-Siddiq pada temanmu sendiri?